Soroti PT Abal-Abal, pemerintah pusat ambil alih izin tutup dan bekukan PT milik Muljadi Budiman 9 Naga, Kabupaten Bogor, tanggal 14 Maret tahun 2025. Aksi preman bayaran oknum RW Lukas, pelaku tipu-tipu 378, banyak menipu para nasabah dan perannya sebagai pelaku yang membuat resah masyarakat. Lukas telah melecehkan institusi dan birokrasi di NKRI. Negara direndahkan, ucapannya, kerap melakukan tindak provokator. Dari ucapannya yang mengatakan bahwa tanah-tanah milik PT KAA adalah sah, yang sebenarnya secara fakta sebenarnya, tanah-tanah tersebut telah dibantah oleh Polhukam dan Kementerian ATR BPN. Dari hasil cross-check dan investigasi yang dilakukan oleh para nasabah, APH Bersih, Wartawan Indonesia Bersatu dan warga korban 4 desa, menyatakan bahwa tanah-tanah yang diklaim PT KAA masih atas nama pemilik aslinya, salah satunya tanah milik Sofyan Jim Mamesah Niko F. Mamesah. Ucapan provokasi yang dilakukan preman bayaran, oknum RW Lukas, herder piaraan Muljadi Budiman, tidak beralasan, berani memberikan keterangan palsu, karena merasa mendapat bekingan oleh oknum TNI Marinir yang diketahui bernama Benyamin. Oknum aparat bayaran, intimidasi tidak saja mereka lakukan kepada warga setempat, pengancaman kepada para wartawan juga mereka lontarkan. Maling berteriak maling, berani menantang ingin membacok wartawan-wartawan. Belum lagi pernyataan mereka yang seakan kebal hukum, berani menantang aparat pemerintah dan aparat hukum. Pernyataan mengandung unsur kesengajaan untuk mematik adanya perpecahan, menggiring publik, khususnya kepada warga pemilik tanah untuk memancing ketakutan warga, yang nantinya warga tidak mampu berbuat apa-apa selain berserah nasib saja. Keberanian para pelaku dan oknum, yang berani mengatakan kebohongan, bahwasanya tanah milik KAA lah yang sah secara hukum negara, padahal diketahui itu adalah modus dan settingan dari Muljadi Budiman. Mana mungkin ada negara di atas negara? Mereka menciptakan negara sendiri dengan aturan mereka sendiri. Duet oknum RW Lukas dan oknum TNI Marinir yang tercuci otak oleh Muljadi Budiman. Semua perintah Muljadi Budiman sudah pasti akan dipatuhi. Diduga, saat ini oknum TNI tersebut dalam menerima tugas estafet daripada pemilik PT, dan menutupi informasi buron, kaburnya bos mafia tanah, mafia hukum Muljadi Budiman 9 Naga, bersama anaknya Agung Budiman. Dan kami seluruh warga korban 4 desa meminta kepada pemerintah pusat, agar secepatnya pelaku oknum RW Lukas dan oknum TNI Marinir segera ditangkap. Karena ulah dan tingkah kedua orang ini sudah kelewat batas. Mereka telah meresahkan, arogan, dan membuat gaduh di lingkungan warga 4 desa. Bukan kepada masyarakat saja, bahkan para pemburu berita, wartawan-wartawan mereka berani mengancam. PT Abal-Abal yang banyak merugikan, selama 24 tahun PT Properti Abal-Abal milik Muljadi Budiman tidak mengantongi izin, berani mengaku tanah warga adalah milik PT dan diakui oleh negara. Bagaimana mungkin bisa diakui oleh negara sementara tanah tersebut masih atas nama pemilik sah adalah Sofyan Jim Mamesah Niko F. Mamesah. Perbuatan PT Properti Abal-Abal ini jelas telah menciderai institusi hukum, melecehkan bangsa dan negara serta NKRI. Kebiadaban, kekejaman dan kezaliman yang dilakukan oleh para pelaku dan oknum-oknum, para kaki tangan, babi herder piaraan 9 Naga Muljadi Budiman. Tak tanggung-tanggung, kali ini para kaki tangan, babi-babi herder ciptaan Muljadi Budiman yang arogan, berbuat ulah dengan mendirikan pos-pos di sekitar tanah yang telah diklaim milik PT Properti Abal-Abal, milik 9 Naga Muljadi Budiman. PT Properti Abal-Abal, yaitu PT KAA Kurnia Alam Abadi, PT Sumarekon KJA Tbk, PT Properti yang abal-abal, dari 2001 hingga hampir 25 tahun tidak pernah membayar pajak negara, sehingga negara telah dirugikan hingga triliunan rupiah. Banyak para nasabah, penyandang dana yang telah tertipu, modus 378 marketing officer PT Properti Abal-Abal milik Muljadi Budiman 9 Naga.
Pendirian pos di sekitar PT itu adalah settingan skenario Muljadi Budiman 9 Naga. Sebagai alibinya, mengklaim tanah-tanah yang dijual belinya adalah milik PT. Itu semua adalah settingan modus alibi 378. Karena pada beberapa minggu lalu, terciptanya settingan skenario adanya konspirasi, para oknum aparatur pemerintah dan para oknum anggota DPRD Kabupaten Bogor melalui gelar sidak pada Rabu, tanggal 5 Maret tahun 2025 lalu. Sedangkan pada pelaksanaan sidak tersebut tidak sesuai dengan semestinya. Para oknum aparatur Pemda dan oknum DPRD hanya sekedar datang dan foto-foto saja. Oknum mantan RW Lukas dan CS pelaku 378 tipu-tipu, menggerakkan preman dalam setiap aksinya dalam menggunakan mobil hasil menipu masyarakat, uang setan, dimakan jin. Mengaku tanah ini sudah dimenangkan di pengadilan milik PT KAA, padahal semua itu sudah dibatalkan oleh Menko Polhukam dan Kementerian ATR BPN berdasarkan surat keputusan Kanwil Bandung bahwa tanah tersebut milik Sofyan Jim Mamesah Niko F. Mamesah. Dan kepada masyarakat diharapkan jangan mudah percaya kepada oknum RW Lukas agar tidak menjadi korban. Jika bertemu dengan Lukas segera tangkap atau laporkan kepada tim Prabowo karena Lukas sudah bikin gaduh dan resah para pemilik, petani penggarap. Dan akar penyebab keresahan warga adalah berawal dari kunjungan para aparatur Pemda dengan para anggota DPRD. Melalui sidak yang dilakukan malah menjadi keuntungan bagi pemilik PT Properti Abal-Abal. Seperti mau perang, secepat kilat PT Abal-Abal mendirikan pos dan dikawal oleh para oknum aparat TNI. Jomplang terlihat tidak pantas, preman bayaran dapat backing oknum aparat dirikan posko PT Properti Abal-Abal. PT yang jelas telah banyak merugikan. Bukan saja warga pemilik tanah, yang hingga berpuluh-puluh tahun lamanya belum dibayarkan, para nasabah atau penyandang modal, yang telah terbukti tertipu 378, membeli rumah mewah yang bersertifikat aspal ciptaan Muljadi Budiman dengan aparatur pemerintah Kabupaten Bogor, dan negara juga telah dirugikan triliunan rupiah. Pendirian pos tersebut berdampak keresahan masyarakat sekitar, terlebih pada warga pemilik sah tanah-tanah dan alim ulama. Mau dipakai dan peruntukan untuk sekedar backup PT Abal-Abal. Politik settingan skenario Muljadi Budiman upaya untuk melakukan modus 378 dan intervensi kepada warga sekitar. Dengan arogan para pelaku preman bayaran, mantan oknum RW Lukas CS dengan yamin oknum TNI Marinir menaiki kendaraan mewah, mobil berkelas, mengelilingi wilayah sekitar Gunung Gelis. Dengan menyatakan kepada warga bahwa tanah-tanah yang ada di PT adalah tanah yang disahkan Pemda melalui oknum mantan Sekda Burhanuddin dan telah mendapatkan keputusan dari pengadilan. Tetapi secara faktualnya bahwa tanah-tanah yang diklaim oleh PT Properti Abal-Abal milik Muljadi Budiman yaitu PT KAA Kurnia Agung Alam Abadi dan PT Sumarekon Tbk KJA, terbukti berdasarkan hasil cross-check nasabah-nasabah, APH bersih, dan warga pemilik tanah pada Kanwil ATR BPN Bandung, Kantor ATR BPN Pusat, PUPR dan Pemda Kabupaten Bogor menyatakan bahwa tanah-tanah tersebut masih milik warga, yang salah satunya tanah milik Niko F. Mamesah, Sofyan Jim Mamesah. Tanah 70 hektar di Gunung Gelis, berdasarkan bukti belanja kepada warga, warkah tahun 1972 sampai 73, Girik tahun 1972 sampai 73, IPDA pajak, gambar plotting dan pengukuran BPN, blokiran BPN 2018 dilanjutkan dan rekomendasi dari Kemenko Polhukam, Kementerian ATR BPN RI, dan Tim 08 dan melalui cross-check Badan Hukum Negara menyatakan bahwa tanah-tanah tersebut adalah masih sah terdaftar milik Niko F. Mamesah, Sofyan Jim Mamesah. Tanah murni tidak terlibat atau berperkara kepada pemerintah atau swasta, ataupun kepada siapapun. Tanah yang belum pernah ada ikatan jual beli kepada PT manapun. Tanah yang belum pernah menerima pembayaran atau ganti kerugian, tanah kami kosong belum ada bangunan apapun. Dan dengan dibangunnya pos tersebut warga korban 4 desa, meminta kepada pemerintah pusat melalui aparat penegak hukum yang bersih, Tim 08,
segera amankan dan tindak tegas para oknum aparat yang telah melakukan tindak kejahatan jadi backing PT-PT abal-abal. Oknum aparat yang terlibat dengan Muljadi Budiman 9 Naga, apapun dan siapapun, tangkap dan adili secara hukum negara yang berlaku. Kerjasama oknum aparatur Pemda Kabupaten Bogor dengan Muljadi Budiman telah terjalin lama sekali. Berpuluh-puluh tahun warga 4 desa, korban kebiadaban mafia tanah, mafia hukum Muljadi Budiman 9 Naga. Tanahnya dirampas, diklaim PT-PT properti abal-abal tanpa ada pembayaran atau ganti kerugian oleh pemilik PT. Dan kepada semua pelaku dan oknum mafia tanah, mafia hukum, para babi-babi herder ciptaan Muljadi Budiman siap-siap, waktunya hari ini semua pelaku-pelaku yang telah meresahkan dan menzolimi warga 4 desa, saatnya menjemput karmanya, berlebaran di Hotel Prodeo. Jejak digital serta foto gambar telah dipegang APH dan sudah masuk menjadi TODPO. Bagi semua pelaku dan oknum tinggal menanti penjemputan penangkapannya. Dan kepada kedua oknum TNI Marinir, yang diketahui ikut terlibat dengan Muljadi Budiman, akan ditindak tegas dan diadili sesuai hukum militer. Sesuai dengan mandat Presiden Prabowo Subianto yang menyatakan barang siapa yang terdapat anggota ASN, TNI ataupun Polri, atau siapapun yang terlibat tindak kejahatan melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme, merugikan negara Rp1 pun akan menghadapi sanksi hukuman mati. Jangan main-main karena Presiden tegas untuk melakukan apapun demi penyelamatan dan perlindungannya kepada NKRI dan rakyatnya. Kinerja Kementerian Kabinet Merah Putih telah terbukti dengan adanya pelaksanaan sidak di wilayah Golf. Menteri Zulkifli Hasan turun langsung dan menutup Golf. Fakta terbukti kinerja para aparatur negara bersih di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto tegas berantas para koruptor. Dan seluruh warga korban 4 desa menyatakan kegembiraannya, mengucapkan terima kasih kepada pemerintah pusat melalui Kementerian Kabinet Merah Putih atas telah melakukan tindakan tepat, dengan menyegel, menutup PT-PT yang bermasalah. Semoga dengan tindakan preventif menteri terkait, cita-cita seluruh anak bangsa, rakyat Indonesia agar Indonesia bersih dari para mafia tanah, mafia hukum. Dan semoga dari semua yang dilakukan pemerintah tersebut, menjadi salah satu upaya mensejahterakan rakyatnya, memerdekakan rakyat dari kebiadaban para pelaku dan oknum, mafia tanah, mafia hukum, khususnya di Gunung Gelis, menjadi barometer motivasi untuk daerah lainnya di Indonesia. Dan semoga atas tindak nyata ini, yang tidak hanya perhatian dan dukungan saja melalui omon-omon tetapi ada tindakan tepat dan tegas tersebut, mendapatkan pahala yang sebesar-besarnya. Dan semoga kita semua anak bangsa, rakyat Indonesia, akan selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Salam Indonesia, salam merdeka, salam NKRI harga mati.